Apa kabar? Kita akan memulai sesi kedua membahas tentang Injil Yohanes. Saya adalah Pendeta Kim Hyong Ik melayani Gereja Bet Shalom Gwangju. Kita akan membahas pasal 2. Hari ini kita akan belajar dengan tema permulaan pelayanan Mesias. Kita akan melihat poin pada hari ini. Pertama, arti dari tanda. Injil Yohanes tidak mengungkapkannya sebagai mukjizat, tapi dituliskan sebagai tanda. Kita akan membahas tentang apa artinya melalui tanda pertama yang dibuat oleh Yesus. Dan khususnya dalam Injil Yohanes ada satu kata penting yang akan saudara temui, yaitu waktu. Inilah yang dikatakan Yesus, waktuku belum tiba dan waktuku sudah tiba. Injil Yohanes adalah sebuah drama yang alurnya tergesa-gesa menuju ke waktu itu. Jadi kita akan mencoba memahami waktu itu. Dan yang ketiga adalah, apakah iman yang dibicarakan Alkitab itu? Iman yang dibicarakan Alkitab adalah tentang iman keselamatan. Tetapi ini juga berarti bahwa ada iman palsu juga. Jadi kali ini kita akan sama-sama melihat apa itu iman keselamatan yang dibicarakan Alkitab. Tanda pertama yang dilakukan Yesus setelah dia menjadi manusia di dunia ini adalah kisah terkenal tentang Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana, Galilea, yang muncul di Yohanes 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di sini Yohanes menuliskannya sebagai tanda. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, tanda ini tidak sesederhana saat kita menyebutkan mukjizat. Jika mukjizat hanyalah suatu peristiwa supranatural yang melanggar hukum dan pemeliharaan alam, maka kata tanda adalah sesuatu yang melalui peristiwa itu diperlihatkan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Tanda pertama adalah pesta pernikahan di Kana. Di pesta itu anggurnya habis sama sekali. Mungkin orang yang datang kebanyakan atau anggur yang dipersiapkan kurang. Tetapi ini adalah kasus yang sangat besar dalam tradisi Israel. Ada kasus di mana sebuah pesta digugat karena anggurnya habis. Dan meskipun orang yang menggugat itu adalah orang yang jahat, tetapi ini adalah masalah yang sangat serius. Istilahnya pesta adalah suatu sukacita, dan tentunya pesta pernikahan lebih meriah dan penuh dengan sukacita. Tetapi di sana tidak ada sukacita. Suasana pestanya ada, tapi sukacitanya tidak ada. Semua sukacitanya hilang. Situasi yang gawat. Tidak ada jalan untuk mendapatkan persediaan. Inilah yang terjadi pada pesta pernikahan di Kana. Maria, ibu Yesus, yang juga hadir di pesta itu, memberitahukan hal ini kepada Yesus. Tetapi yang dikatakan Yesus kepada ibunya adalah, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Pada akhirnya, Yesus membuat air menjadi anggur. Saudara, anggur adalah hal yang banyak memberikan dampak buruk saat para misionaris barat datang ke gereja Korea. Jadi alkohol adalah minuman yang sangat dilarang, dan aturan moral sangat penting dalam agama Kristen. Namun anggur yang dibicarakan dalam Alkitab adalah anggur yang menyenangkan hati manusia. Ini tertulis dalam Mazmur pasal 104. Untuk tertawa, orang menghidangkan makanan. Anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Anggur meriangkan hidup. Alkitab jelas mengatakan bahwa arti anggur adalah memberikan sukacita. Kalau begitu saudara, pasti muncul pertanyaan yang seperti ini. Kenapa tanda pertama yang dibuat oleh Yesus harus mengubah air menjadi anggur? Ini terasa sangat aneh. Tentu Tuhan tidak melakukan ini untuk mereka yang suka akan alkohol, bukan? Tanda ini adalah tanda yang sangat berarti. Tanda pertama dari Yesus ini telah membuktikan dan menunjukkan dengan baik sifat dan tujuan dari kedatangan Mesias ke bumi ini. Itu adalah kepahitan manusia. Apa itu? Ada pesta tapi tidak ada anggur. Ada pesta tapi tidak ada sukacita. Memulihkan kembali sukacita yang hilang. Inilah yang merupakan alasan dan tujuan dari kedatangannya yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita melalui tanda pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur di Kana ini.
Kita akan melihatnya lagi di beberapa bagian lain. Tuhan berkata bahwa Ia datang untuk memulihkan sukacita dunia. Dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan berlimpah. Bukan kehidupan yang terpaksa dijalani karena kekurangan, tetapi hidup dalam kelimpahan. Allah telah menjadikan manusia sesuai dengan gambar dirinya dan telah memberikan mereka hidup untuk mengasihi. Dia datang agar kita menjalani kehidupan yang sebenarnya, bukan kehidupan yang telah hilang karena dosa, bukan kehidupan yang kasar dan terpaksa dijalani karena tidak bisa mati. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini juga difirmankan oleh Tuhan. Penuh dengan sukacita. Tidak dibuat tenang, tapi dibuat berlimpah. Sebelum Yesus memikul salib, secara pribadi dia berdoa dalam Yohanes pasal 17, seperti inilah doanya. Aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara coba bayangkan, sukacita Yesus itu seperti apa? Bagaimana sesungguhnya sukacita yang dimiliki oleh Yesus? Yesus ingin agar sukacita yang dimilikinya itu penuh di dalam murid-muridnya, di dalam orang-orang yang percaya Kristus. Inilah yang diwujudkan Yesus dengan kedatangannya ke bumi ini, dan setelah dia selesai berdoa, dia akan memikul salib. Dia akan pergi kepada Tuhan. Kepada Bapa dia berkata, "Aku datang ke sini untuk hal ini." Jumlah anggur yang dibuat Tuhan pada hari itu sangatlah banyak. 6 tempayan, masing-masing isinya 2-3 buyung. 1 tong itu 9 galon, jadi sekitar 34 liter. 1 kendi berisi 2-3 tong, dan itu dibuat menjadi 6 buah. Jadi secara keseluruhan kira-kira 400-600 liter. Jumlah yang sangat besar. Apa maksudnya? Penuh dan berlimpah, seperti yang dikatakan oleh Yesus. Untuk menikmati hidup penuh kelimpahan, supaya penuhlah sukacitaku. Dan tahukah saudara bahwa secara keseluruhan Alkitab berbicara seperti ini, Allah adalah Allah yang tidak pelit. Berapa yang kamu butuhkan? Apakah sebanyak ini cukup? Karena tidak boleh bersisa. Tuhan tidak berkata seperti itu. Seperti pengakuan Daud di Mazmur pasal 23, pialaku penuh melimpah. Allah yang memberi hingga berlimpah, penuh dan melimpah. Roma 5 ayat 5 juga berkata demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak dikatakan telah diberikan, tapi telah dicurahkan kepada kita. Jadi Allah telah mencurahkan kasih-Nya oleh Roh Kudus ke dalam hati kita, bukan hal yang hanya dirasakan, tapi telah dicurahkan. Sebenarnya, melalui seluruh isi Alkitab, Allah telah menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang tidak pelit untuk mencurahkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Dikatakan yang melimpah-limpah. Tuhan menganugerahkan kasih karunia ini supaya kelimpahan Kristus diberitakan juga kepada orang-orang asing. Jadi ketika kita percaya kepada Allah, yang harus selalu kita ketahui adalah betapa mudahnya kita berpikir bahwa Allah itu pelit atau seolah-olah kepunyaan Allah berlimpah tapi tidak memberikannya kepada kita. Tetapi Allah yang Maha Kuasa selalu memberikan kita yang terbaik dan kasih-Nya sama sekali tidak terbatas. Dan dari jumlah anggur ini pun jelas terlihat kasih karunia seperti apa yang akan diberikan kepada kita melalui Mesias. Ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan di sini. Yesus berkata kepada ibunya, "Saatku belum tiba." Kalau begitu, apa itu waktu Tuhan? Injil Yohanes adalah drama yang alurnya tergesa-gesa mengejar waktu. Waktu di sini merujuk pada waktu ketika Yesus memikul salib dan mati. Tujuan dari inkarnasi adalah menunjukkan waktu yang akan digenapi itu. Sebelum dia ditangkap oleh para prajurit, bagaimanakah permulaan doa Tuhan di malam itu? Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Bapa, telah tiba saatnya." Dia berbicara mengenai waktu
untuk memikul salib sudah tiba. Peristiwa kedua adalah peristiwa penyucian bait Allah yang muncul dari ayat 13 sampai 17. Tetapi jika kita lihat, hal yang dibahas dalam Injil Sinoptik adalah sebelum Yesus memikul salib ada pembahasan tentang penyucian bait Allah. Tetapi Injil Yohanes mencatat bahwa sesungguhnya peristiwa ini terjadi pada awal pelayanan Yesus Kristus. Jadi, karena itukah para ilmuwan menuliskan bagian terakhir ini di paling depan? Atau apakah peristiwa ini terjadi dua kali? Ada kontroversi tentang hal itu. Ada arti yang sangat penting untuk kita ketahui kenapa peristiwa ini dicatat di bagian depan Injil Yohanes. Karena pada saat Yesus pergi ke Yerusalem sebagai Mesias, peristiwa penyucian bait Allah ini merupakan peristiwa yang sangat berarti yang mengungkapkan siapakah Dia dan juga menjelaskan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib serta kebangkitannya. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu memahami sedikit latar belakangnya. Kita perlu mengetahui keadaan Yerusalem dan agama Yahudi pada saat itu. Perang Makabi terjadi sekitar tahun 166 sebelum Masehi. Sudah sejak lama, Yudea dihancurkan oleh Nebukadnezar dari Babilonia, kemudian menjadi negara jajahan kerajaan Persia. Setelah Persia runtuh menjadi negara jajahan Yunani. Setelah Alexander dari Yunani meninggal, Yudea menjadi negara jajahan Suria. Sekian lama mereka kehilangan kemerdekaannya. Melalui Perang Makabi di tahun 166 sebelum Masehi, Israel mengalami kemerdekaan sekitar 100 tahun. Pada saat itu, ada sebuah dinasti Hasmonean yang menguasai Israel. Dan adapun dinasti Hasmonean ini adalah keturunan langsung dari Harun. Tetapi faktanya, setelah memerintah sekitar 100 tahun, Jenderal Pompei dari Roma menyerang tahun 63 sebelum Masehi dan akhirnya kembali menjadi negara jajahan Roma. Kemudian muncullah seorang keturunan Edom yang memerintah Romawi yang disebut Herodes. Orang ini menjadi raja di bawah pemerintahan Romawi. Dia memerintah penduduk Roma dan sejak saat itu gubernur Romawi atau para penguasa mengangkat siapapun yang mereka inginkan menjadi imam. Lalu bagaimana dan siapa yang menjadi imam besar saat itu? Mereka dapat membeli kursi imam besar dengan uang. Tokoh yang muncul di sini adalah seseorang bernama Hanas. Jadi semua garis keturunan Harun yang bisa menjabat posisi Imam Harun sudah terputus. Dan saat itu orang-orang seperti gubernur atau Herodes dapat mengangkatnya langsung. Jadi pada zaman Yesus, Hanas menduduki posisi imam besarnya. Lalu gubernurnya berubah dan gubernur itu hanya mendapat sedikit pemasukan dari Hanas. Jadi ketika akan diganti, Hanas kembali berusaha untuk menempatkan Kayafas, menantu laki-lakinya, sebagai imam besar. Sebagai orang yang berpengaruh, dia terus memakai wewenangnya sebagai imam besar. Inilah situasi Yudea pada saat itu. Hanas mengelola sebuah toko di Gunung Zaitun. Toko ini bukan sekedar toko yang biasa. Setiap musim orang Yahudi pasti datang ke Yerusalem untuk melakukan upacara persembahan. Toko itulah satu-satunya yang memiliki hak monopoli yang memasok semua persediaan untuk keperluan upacara persembahan dan menjual korban kepada banyak peziarah itu. Jadi orang-orang yang datang dari jauh tidak bisa membawa domba atau kambing untuk dipersembahkan. Mereka harus datang ke Yerusalem untuk membelinya. Mereka harus membeli korban persembahan yang telah diakui dan diberi tanda oleh para imam besar, dan hal itu hanya bisa dibeli di toko Hanas. Bukan hanya ini saja, mereka harus membayar biaya bait Allah 1/2 shikal, tetapi itu tidak dibayarkan dengan uang yang mereka gunakan. Di sini mereka harus membeli dan membayar dengan uang yang diakui. Melalui pertukaran mata uang dan juga penjualan korban persembahan, dia mendapat banyak keuntungan karena monopoli perdagangan. Tetapi orang ini tidak puas sampai di sini. Dia membuka cabang di dalam Bait Allah Yerusalem. Inilah kenapa Yesus datang ke Bait Allah, menyucikan Bait Allah itu dan mencambuknya.
Bisakah seorang pemuda dari desa Galilea datang ke bait Allah membuat gaduh dengan mengangkat cambuk? Ini hal yang sangat mustahil. Ini adalah satu dari tanda itu sendiri. Ada prajurit yang menjaga bait Allah. Tetapi bagaimana mungkin Yesus Kristus diizinkan melakukan hal itu? Apakah hal itu mungkin? Tetapi Tuhan mengusir semuanya dari situ. Ini adalah satu peristiwa yang memperlihatkan Yesus Kristus sebagai hakim yang sebenar-benarnya, sebagai tuan dari bait Allah, datang ke bait Allah untuk memberikan penghakiman terakhir sebagai geladi resik dari penghakiman yang sebenarnya. Coba kita lihat Yehezkiel 9 ayat 6. Orang tua, teruna, dara, anak kecil dan perempuan bunuh dan musnahkan, tapi yang ditandai huruf T jangan singgung. Dari mana itu disuruh dimulai? Dan mulailah dari tempat kudusku. Tempat dimulainya penghakiman Allah yang diajarkan Alkitab bukanlah dari ujung bumi yang jauh atau tempat berdosa seperti Sodom dan Gomora, tetapi dikatakan dimulai dari tempat kudusku. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Penghakiman dimulai dari rumah Allah. Yesus datang ke bumi ini dengan mengenakan tubuh manusia dan tumbuh di Galilea. Dan sekarang ketika dia memulai pelayanan, dia menampakkan dirinya di Yerusalem. Dia muncul di panggung sejarah. Kemanakah dia pergi pertama kali? Dia pergi ke bait Allah. Dan dia menyucikan bait Allah. Dan dia menghakimi bait Allah. Inilah pesan yang diajarkan Alkitab kepada kita melalui peristiwa penyucian bait Allah ini. Siapakah Yesus Kristus? Yesus adalah tuan dari bait Allah. Ia juga hakim yang menghakimi bait Allah, menghakimi dunia. Hal inilah yang telah ditunjukkan olehnya. Orang-orang melihat semua hal ini karena Yesus melakukan hal-hal besar kalau dilihat dalam Alkitab. Dikatakan bahwa mereka teringat bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tetapi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, orang-orang Yahudi bertanya, siapakah engkau? Dan mereka meminta untuk ditunjukkan tanda. Jadi orang-orang Yahudi itu menuntut tanda yang sebenarnya. Coba kita pikirkan lagi apa itu tanda. Tanda adalah keajaiban yang menunjukkan dengan jelas siapakah Yesus Kristus itu, yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika orang-orang berkata, siapakah engkau? Tunjukkan bukti siapakah engkau melalui tanda. Injil Yohanes menaruh minat tentang sikap yang seperti ini. Sebenarnya tidak ada tercatat dalam Injil Yohanes, tapi dalam Injil Matius 12 ayat 39 tertulis apa yang Tuhan katakan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menuntut tanda itu. Angkatan yang jahat dan tidak setia. Saudara, mengapa Yesus mengatakan tidak setia kepada mereka yang menuntut tanda? Saya tidak tahu seberapa jauh Anda mengerti kata yang jahat itu, tapi mengapa dikatakan tidak setia? Sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh ingin tahu siapa Yesus Kristus. Bukan karena ingin menyembah Dia, tetapi hanya ingin sekedar memuaskan keingintahuan dan memenuhi nafsu mereka. Itulah kenapa dikatakan tidak setia. Menuntut tanda itu berarti tidak ada iman yang benar. Ini adalah tema yang sangat penting dari Injil Yohanes. Jadi hawa nafsu atau tidak setia adalah hati yang tidak puas dengan Allah dan kasih karunia yang dicurahkannya. Mereka telah mendengar firman dan juga telah melihat siapa itu Yesus, akan tetapi mereka menuntut tanda. Kalau saudara lihat ke belakang, mereka sudah kenyang makan 5 roti dan 2 ikan, tapi mereka minta tanda lagi. Itu adalah hati yang tidak puas. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Lihatlah, perbuatan ajaib, tanda-tanda, mukjizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat, mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Apa intisari dari firman ini? Setan bekerja, melakukan tanda-tanda, membuat mukjizat palsu dan terus menipu. Itulah yang dilakukan oleh setan. Tapi apa alasan mereka tidak dapat menerima keselamatan? Apa artinya? Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Karena mereka tidak mengasihi kebenaran, kalau begitu apa yang sebenarnya mereka kasihi? Mukjizat, tanda-tanda, hal-hal ajaib,
Orang-orang yang mengingini hal-hal ini tidak mengasihi kebenaran, sehingga mereka tidak menerima keselamatan. Dikatakan tidak mencapai iman yang sejati. Yesus mengatakan sesuatu kepada orang-orang Yahudi yang menuntut tanda. Pada masa itu, demi mengambil hati orang Yahudi, Raja Herodes membangun sebuah bait suci, lebih besar dari yang dibangun oleh Salomo. Dia membangunnya selama 46 tahun dan masih belum selesai. Tetapi ketika mereka menuntut diperlihatkan tanda di depan bait suci yang besar ini, Yesus berkata, "Baiklah, meskipun ini bukan tanda yang kalian inginkan, tetapi aku akan memperlihatkannya. Rombaklah bait Allah ini. Dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali." Karena perkataan ini, Yesus dituduh sebagai nabi palsu dan penghujat bait Allah. Oleh saksi-saksi palsu dilaporkan kepada Mahkamah Agama. Dan saat Yesus disalibkan, apa ejekan orang-orang kepada Yesus Kristus? Bukankah engkau berkata, "Rombaklah bait Allah dan akan mendirikannya kembali dalam 3 hari"? Saudara, apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Inilah arti dari perkataan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang menuntut tanda, "Rombaklah bait Allah, aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari." Apakah arti mendirikannya dalam 3 hari? Yesus memberitahukan lebih dahulu tentang kebangkitannya. Dalam perjanjian lama, ada sejarah kemah suci, ada juga bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Lalu apakah arti dari kedua hal itu? Artinya Allah beserta dengan kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia membangun kemah di tengah kita dan tinggal. Bait Allah adalah tubuhku. Apa yang akan kita lihat setelah tahu bahwa Yesuslah yang mewujudkan kisah ini dan melihat surat dari Paulus, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi saudara, kalau kita coba renungkan, apakah makna sebenarnya dari pembangunan gereja, ruang ibadah dan bait suci di masa sekarang ini? Bukan tentang gedungnya saudara, tetapi adalah tentang setiap orang yang dibangun dengan firman Tuhan dalam bait Allah itu. Inilah membangun tubuh Tuhan, membangun gereja yang adalah tubuh Kristus. Di sini kita akan mendengarkan apa itu iman yang sebenarnya yang dibicarakan Alkitab. Cerita yang sangat penting karena mudah untuk kita mengatakan saya percaya karena saya percaya. Tetapi ketika melihat tindakan Yesus, banyak orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 2 ayat 23, hari Paskah pertama Yesus selama hidupnya di dunia. Banyak yang percaya Yesus Kristus setelah melihat tanda yang dibuatnya. Mereka semuanya percaya nama Yesus Kristus. Apakah yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 12? Dikatakan bahwa orang percaya, orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Percaya, melihat dan percaya. Tetapi di ayat selanjutnya, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Banyak orang Yahudi telah percaya kepada Yesus, tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Dalam bahasa kita, ini diterjemahkan menjadi tidak mempercayai, tetapi kata percaya di sini sama dengan yang digunakan dalam ayat yang kita bahas tadi. Ketika dikatakan orang-orang Yahudi menjadi percaya setelah melihat tanda, kata percaya yang digunakan sama. Dengan kata lain, kita dapat membacanya seperti ini. Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Artinya Yesus tidak percaya kepada mereka. Kenapa? Karena dia mengenal semua orang. Iman yang dikatakan Alkitab, khususnya yang dijelaskan dalam Injil Yohanes, bahwa iman sangat penting karena tujuan penulisan Injil Yohanes adalah membuat percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah. Jika kita salah mengerti dengan percaya, oh saya percaya, jadi iman yang sebenarnya itu apa? Iman yang memperoleh keselamatan itu apa? Bukanlah iman seperti orang-orang Yahudi yang percaya karena melihat tanda-tanda. Selangkah lebih maju lagi, dijelaskan bahwa iman itu adalah hubungan secara pribadi. Iman adalah hubungan pribadi. Hubungan itu bukanlah secara sepihak. Saya percaya kepada Anda. Lalu terbentuklah iman Alkitabiah.
Tetapi iman adalah saya percaya kepada Allah dan Allah percaya kepada saya. Seperti itu. Dalam pasal 1 ketika bertemu Petrus, Yesus memanggilnya Kefas. Dia berkata tentang identitas Petrus kelak. Kepada Nathanael, dia berkata, "Mengapa engkau begitu terkejut dengan hal seperti itu? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Perkataan-perkataan Yesus ini memberitahu kita tentang masa depan Petrus dan Nathanael, dan dia tahu bahwa mereka ada di dalam kehendak Allah, tidak lepas dari tangan Allah, dan akan menepati iman dengan setia. Allah percaya kepada mereka, mempercayai mereka. Dari sini kita bisa mengerti iman dalam hubungan pribadi, yaitu saya percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya kepada saya. Inilah iman untuk memperoleh keselamatan. Kalau kita melewatkan ini, pada akhirnya kita mungkin hanya mengerti bahwa percaya adalah berdoa sungguh-sungguh, menghipnotis diri sendiri, bahwa iman itu baik. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Di sini dijelaskan sebagai hubungan pribadi. Baik pertobatan maupun dosa, Alkitab telah menjelaskan semuanya dengan hubungan. Kita tidak boleh melewatkan bagian ini. Jadi, jika kita ingin menerapkan firman hari ini dalam kehidupan kita, kita dapat memikirkan hal-hal ini. Sukacita yang dicari manusia hanya ada di dalam Kristus. Hanya Kristus sajalah yang dapat memberikannya. Mungkin kita bisa berpura-pura, baik pesta yang berpura-pura atau pura-pura dalam hal lain. Tetapi pada dasarnya ketika berada di luar Kristus, dan jika Kristus tidak memberikan sukacita yang kita beli dengan uang atau kita buat dengan otoritas kita, tentu saja tidak akan dapat benar-benar memenuhi keinginan kita. Itu adalah dilema dari manusia berdosa. Ada pesta tetapi tidak ada sukacita. Tujuan kedatangan Yesus bukan hanya untuk memulihkan sukacita, tetapi juga untuk memberikannya dengan kelimpahan. Sukacita yang dikejar manusia hanya ada di dalam Kristus, hanya dapat diberikan oleh Kristus Yesus. Kedua, ketika menjalin hubungan pribadi dengan Yesus dalam iman yang sejati, kita akan diberikan damai dan sukacita yang sejati pula. Mengapa demikian? Tidak peduli seberapa seringnya kita berkata bahwa kita percaya, itu tidak akan memberikan kedamaian, kepuasan, dan sukacita yang sebenarnya di dalam hati kita. Tidak akan ada kelegaan. Tetapi dalam iman yang sebenarnya dengan Yesus Kristus pasti akan diberikan sukacita dan juga akan diberikan kepuasan serta akan memperoleh kedamaian yang sejati. Untuk memberikan kasih karunia inilah Yesus Kristus datang ke dunia dan hidup sebagai manusia. Saudara, itulah tujuan dari kedatangan Mesias yang telah dijelaskan lewat ayat pada hari ini. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas Yohanes pasal 3 dan pasal 4. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam pasal 3 muncul Nikodemus dan dalam pasal 4 muncul perempuan Samaria. Melalui dua tokoh yang mewakili umat manusia yang statusnya sangat berlawanan ini, kita akan melihat betapa sesungguhnya manusia memerlukan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih telah menyaksikan.